Nah ini ya yang kemarin saya pupuk, sahabat tani, usia di bawah 1 tahun nih, untuk durian duri hitam. Ini yang paling belakangan sebenarnya saya pupuk ini, saya tanam ini, dibanding dengan nanti yang saya update. Tapi ini cepat mengejarnya. Rahasia awal saya tanam ini ya, lubang tanamnya saya sediakan kompos dari daun bambu yang udah kering, yang akhirnya hasilnya seperti ini. Ya belum saya bantu dengan pupuk-pupuk nutrisi daun ya, belum pupuk daun. Bagaimana kalau dengan pupuk daun dibantu? Oh, luar biasa sekali nanti. Tingginya udah ngelewati kepala saya. Sahabat tani, alhamdulillah ya. Dengan kompos daun bambu seperti ini hasilnya. Dan akan saya update ya sekaligus di sore hari ini, mumpung ada waktu saya akan review yang lainnya yang usianya mungkin lebih duluan dibanding ini. Tapi waktu proses penanaman awalnya saja yang beda. Artinya penanaman awal itu kan ini mah pakai daun bambu yang udah kering, terus yang lain enggak gitu sahabat tani. Dan setelah itu 40 hari masa tanam, setelah tanam saya bantu dengan pupuk NPK yang khusus untuk pertumbuhan. Baik, saksikan terus videonya sampai selesai biar update seputarannya pohon durian yang udah tertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudia. Di sore hari ini saya akan update pohon durian duri hitam. Ada yang usia 1 tahun, bahkan usia di bawah 1 tahun dan usia 1 tahun lebih. Nah di sini kan sebelumnya yang pernah update juga lahan sini atau blok sini bekas pohon jati. Dimana pohon jati ini yang saya tanam itu sudah belasan tahun, sekitar 15 tahun baru saya tebang dan diganti dengan pohon pisang dan tanaman durian. Nah sempat ya waktu awal-awal tanam di bawah usia 6 bulan ini sampai drop. Kenapa drop ya? Mungkin sebelumnya ini kurang nutrisi ya lahannya. Kemudian pH juga drop, kemudian saya bantu dengan dolomit dan lubang tanam saya kasih banyak nutrisi atau deposit nutrisi yang untuk kebutuhan tanaman durian, baik dari kompos maupun langsung dari pupuk kimia seperti dari NPK Mutiara Yara 1 sendok per lubang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai adaptif walaupun belum saya melakukan penyemprotan pada tanaman durian duri hitam di sini, di blok sini. Kalau saya review semua di sini, di blok sini ya kurang lebih 100 batang yang saya tanam. Oke, saya ini ke bawah dan ini duri hitam juga. Duri hitam sama, usia yang sama saya tanam. Bibitnya itu hari yang saya tanam itu kan sahabat, kalau lihat di video-video saya sebelumnya itu 2 jengkal tangan saya atau sekitar ya kurang lebih 50 cm up. Tapi alhamdulillah sebelumnya ditajuk dan dibuka tajuknya dia sudah tegak, berarti sudah mulai adaptif. Kita coba. Kalau memang dia masih nunduk ya berarti belum adaptif. Nanti dia kan dibantu oleh penetrasi sinar matahari. Biasanya seperti itu. Bantu oleh penetrasi sinar matahari, dia akan mengejar matahari juga, dan semakin terpapar oleh sinar matahari tunas-tunasnya biasanya tanaman durian itu atau semua jenis tanaman akan tegak karena sudah adaptif di lahan. Nah, pertamanya drop, saya tambah dolomit terus digemburkan. Lalu beberapa minggu kemudian jeda waktu saya bantu dengan nutrisi-nutrisi yang khusus untuk tanaman durian saya di sini. Baik, saya akan lanjut mereview tanaman durian yang lainnya. Mohon maaf barusan skip dulu. Ada daun durian saking sayang di bawah gosong ya. Saya bakar daun pisang. Kena ini ya. Uapnya. Uap daripada api. Gini ya sahabat ya. Alhamdulillah ini walaupun belum saya melakukan penyemprotan pestisida insek maupun fungi, tapi alhamdulillah ya untuk tanaman duriannya di sini sangat bagus. Apalagi kalau saya bantu, ini malum aja seperti ini kan karena musim hujan. Musim hujan itu dimana hama-hama itu banyak mendekat ke semua jenis tanaman durian. Tadinya sih saya tidak dibiasakan dengan penyemprotan pestisida insek maupun fungi. Saya pengen lihat aja ketahanannya, imunnya seperti apa.
Kalau dibiasakan kan tahu sendiri gitu kan, dia sensitif nanti. Ya kalau sekali-sekali 1 tahun 2 kali tidak masalah. Ya tuh kalau memang aturan interval penyemprotan pestisida fungi maupun insek itu anjurannya kan 2 minggu sekali. Itu kadang kalau pikir aja kalau 2 minggu sekali ya kita stoknya harus berapa kan. Kemudian itu kan manajemen marketing biasanya kan supaya laris. Supaya laris satu merek dagang itu ya, produk-produk dagang seperti itu. Saya kalau dihitung dari jengkal kaki dari sini ke sana itu saya ukur ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 9 meter atau 8 meteran lah jarak tanam. Untuk durian-duri hitam kan biasanya tidak begitu banyak memakan jarak sahabat tani. Kenapa duri hitam itu beda dengan musangking? Dia cenderung naik terus ke atas buat pertumbuhannya. Kalau musangking itu apalagi musangking yang dililit ya oleh daun lidi aren, itu biasa membentuk bonsai ngipas itu 4 penjuru arah mata angin. Nah, itu biasanya yang menghabiskan jarak tanam. Kecuali mau dibikin ramping kayak ini nih. Di belakangnya dibuat aja ramping seperti kayak gini. Terus daun tua begini, kuning, itu normal saja dalam pertumbuhan suatu tanaman. Karena dia akan mengeluarkan tunas baru atau sebagai regenerasi daun baru pada tahan tanaman durian atau batang-batang tersier atau sekunder gitu ya. Yang muncul lagi nanti. Makanya kalau dalam pertumbuhan daun duriannya kuning begini normal. Begitu ya. Baik, saya kan ke super tembaganya, yang dimana super tembaga kemarin kemarau saya tanam, berarti kan belum 1 tahun. Nanti akhir bulan ini atau akhir tahun ini dia usianya genap 1 tahun. Kalau ini kan anggap saja sudah 1 tahun untuk duri hitamnya. Untuk MDPL di sini 200 MDPL meter di atas permukaan laut, karena di sini sekitar 2 kilo ke garis bibir pantai dari kebun. Ya, ini kalau untuk duri hitam sangat adaptif. Yang penting itu tadi, kita kan menanam itu nggak harus jumlah berapa banyak, yang penting 1000, 100 ataupun 10, 20, yang penting terurus, terawat. Jadi jika tanaman itu jumlahnya 1000 pohon tidak terawat, sama aja dengan menanam tanaman durian 10 pohon atau 100 pohon hasilnya ya. Makanya dirawat ya semaksimal mungkin, seoptimalnya mungkin, supaya hasilnya nanti lebih maksimal secara kualitas dan produktivitas, kuantitas juga dari rasa buah itu sendiri. Begitu, seperti yang saya kemarin sebutkan perawatannya. Dan nanti akhir bulan ini akan merecover tanaman durian yang sudah dipanen buahnya, duri hitam ya, dengan dolomit ya. Kemarin sebelumnya begitu panen saya kasih NPK Mutiara Yara khusus vegetatif. Supaya apa? Dia pulih kembali, yang tadinya dahannya meranggas, daunnya tunasnya belum muncul, itu muncul kembali. Nanti kemudian saya balas dikasih dengan pupuk generatif ya. Kalau dengan NPK kimianya biasa dengan NPK 1616 yang khusus petani, kemudian NPK Tawon itu bagus juga, yang kandungan komposisi unsur haranya makrofrimer, yang dimana dia memiliki unsur hara nitrogen 10% dan fosfat kalium 16%. Nah, di situ ada trace elemennya, ada part fermil juga, dia tidak melemahkan pH tanah kalau untuk NPK Mutiara Tawon, karena sesuai harganya juga mahal, wajar sahabat tadi. Baik, kemudian akan naik ya ke atas untuk update dan review sekaligus pohon durian super tembaga sahabat tadi. Nah, ini yang saya eradikasi pohon pisang yang kena cacingan. Nah, ini dia super tembaga yang di double planting dengan tanaman duri hitam. Ini usia di bawah 1 tahun. Kemarin dia bermasalah yang duri hitamnya yang belakang. Kenapa bermasalah? Mungkin dia dari pH tanah yang sebutkan saya tadi ya. pH tanah mungkin drop, kemudian saya kasih dengan dolomit. Nah, sebelum saya kasihkan kabur dolomitnya, tentu saja saya mengecek pH-nya, pH tanah ya sahabat, dengan soil tester meter. Yang dimana soil tester meter itu untuk mengetahui berapa hasil daripada pH di lahan saya di sini sahabat tadi. Dan kemudian ternyata lemah, terus lalu saya ngambil inisiatif untuk memberikan pH. Dan ini jujur pertama tanam jadi bawah usia 1 tahun super tembaga,
Ini saya kasih bawahnya NPK Mutiara Yara, tapi ya bukan dengan organik. Nanti kalau sudah usia di atas 2 tahun baru saya akan kasih pupuk organik Bespam Pilos Rolilis. Itu pupuk sangat bisa diandalkan ketika dia musim hujan ataupun musim kemarau. Yang penting tidak dengan pupuk kohe kambing yang tanpa proses fermentasi, apalagi kalau diaplikasikannya di musim hujan itu sangat berisiko sekali, sahabat. Karena terdapat banyak bakteri patogen di dalamnya itu, sekalipun kita sudah melakukan proses fermentasinya, dan itu sangat boleh dianjurkan ketika dia musim kemarau. Nah, ini yang belakangnya, ini double planting dengan super tembaga. Nah, ini sebenarnya batang sekunder ya, saya jadikan batang primer. Saya lalu ikat ya, karena batang primer sebelumnya itu gugur atau kering, terpapar oleh jamur, sahabat tani. Jadi wajar, sahabat tani, ketika saya kena jamur tanaman durian, karena saya jarang melakukan penyemprotan pestisida fungi. Jadi untuk para sahabat sekalian dimanapun berada, daerahnya MDPL-nya tinggi dan lembab lingkungannya, suhu alam dan lingkungannya itu, sahabat sangat dianjurkan sekali untuk melakukan penyemprotan fungisida yang berbahan aktif kimia daripada merek dagang Antrakol maupun Ditan, sahabat tani. Itu ya. Kita cek yang lainnya. Karena Ditan dan Antrakol itu sifatnya protektif, yaitu pencegahan sebelum terjadi pemaparan atau terpapar oleh jamur, lebih baik kita mencegah. Nah, ini juga ya, belum kena pestisida, insek maupun fungi, ya risikonya seperti ini. Daun tanaman jadi rusak. Jadi nggak masalah. Kita harus dirawat juga ya. Nah, kita kembali ke durian bawor, yang dimana bawor di sini yang ditanam sudah jauh-jauh hari, usia lebih di atas 1 tahun, dan sebelumnya juga itu muncul tunas baru, percabangan baru yang akhirnya saya putus, dan ini tunas barunya saya pelihara dan barusan saya bersihkan gulma di sekitarannya. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Dan ke bawah juga tuh banyak duri hitam. Barusan saya bersihkan, itu hari si Mardon yang nanam ya, dan akan terus selamanya saya rawat, sahabat tani. Oke ya, sahabat tani Rudian, saya tidak akan update keseluruhan karena waktu tidak mengizinkan. Saya harus bertolak dari kebun ini untuk melanjutkan aktivitas Rudian yang lainnya ataupun Rudian pulang dari kebun. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Dukungannya, like, comment, share, dan subscribe. Dan nanti seputaran tanaman durian akan saya informasikan kepada para sahabat tani Rudian dimanapun berada, untuk perawatannya, pemupukan, dan lain-lain. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.